Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudaraku yang mencintai Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ketika kita boleh dipertemukan melalui channel YouTube BKS pada hari ini. Biarlah apapun yang boleh kita lakukan, apapun yang boleh kita kerjakan, terlebih renungan firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengarkan, biarlah boleh menjadikan berkat bagi setiap kita, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mempermuliakan Tuhan, yang selalu dipimpin oleh Tuhan apapun yang kita kerjakan. Mari saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, hamba-Mu boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui renungan firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan ini, boleh memberkati saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan. Dan mereka boleh hidup, boleh berkenan di hadapan-Mu, dan selalu mempermuliakan nama-Mu apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan, tolong berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pada hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri tema atau judul, hidupmu berharga bagi Yesus. Hidupmu berharga bagi Yesus. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34, dan akan kita sambung di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 sampai yang ke-33. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekuatannya, saya ulang, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, setiap kita pasti menghargai hidup. Setiap kita pasti menghargai hidup. Oleh sebab itu kita pasti melakukan dan menyediakan banyak hal yang terbaik menurut kita, yang terbaik untuk hidup kita, yang terbaik untuk masa depan kita. Oleh sebab itu saudaraku, seringkali kita menyiapkan makanan-makanan untuk tubuh kita, makanan-makanan yang bergizi. Kalau perlu kita akan tambahkan vitamin-vitamin yang menunjang tubuh kita, supaya tubuh kita akan semakin sehat. Dan juga kita dukung setiap kehidupan kita itu dengan pakaian-pakaian yang bagus, rumah-rumah yang nyaman, bahkan dengan kendaraan-kendaraan yang nyaman untuk kita kendarai. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dan juga ketika kita memiliki keluarga kita upayakan seharmonis mungkin supaya membuat kita semakin nyaman
di dalam kehidupan kita, sebagai bukti menghargai setiap kehidupan kita. Bahkan kalau perlu kita mencari tempat-tempat yang cocok, lingkungan-lingkungan yang baik untuk keluarga-keluarga kita. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, namun yang harus tetap kita waspadai ialah ternyata masih banyak hal-hal yang pasti akan terjadi di luar setiap pemikiran-pemikiran atau hal-hal di luar pemikiran kita yang pasti akan terjadi. Oleh sebab itu seringkali banyak orang untuk menjagai akan hal ini. Banyak orang yang akhirnya mereka membuka tabungan dan membuka asuransi. Properti mereka simpan untuk masa depan dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, dari berbagai hal ini, apakah salah kalau kita menjagai kehidupan kita sedemikian rupa? Apakah salah ketika kita membentengi kehidupan kita sampai sedemikian rupa? Gak salah tentunya saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Tentunya gak salah kalau kita melakukan hal ini, karena ini sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia. Tetapi saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, hal ini akan menjadi salah ketika kita hanya memfokuskan semuanya itu, hanya fokus kepada hal-hal yang kita persiapkan untuk masa depan. Keamanan asuransi kita, perlindungan kita yang kita sudah siapkan untuk masa depan. Ini akan menjadi salah yang kita lakukan kalau kita hanya terfokus akan hal itu, sehingga kita kehilangan nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya, yang seharusnya kita miliki. Ketika kita hanya memfokuskan kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini, ketika kita memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kita, berkaitan dengan apa yang sudah kita persiapkan untuk masa depan, sehingga kita kehilangan makna hidup atau nilai kehidupan yang seharusnya kita miliki. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, bukankah juga banyak orang yang karena terfokus dengan hal-hal yang tadi saya bicarakan, perlindungan tadi, banyak orang yang sudah membuat hidupnya justru gak ada artinya. Banyak orang membuat hidupnya justru gak berarti apa-apa di dalam dunia ini, karena mereka hanya berpikir dengan perlindungan, penjagaan untuk masa depan yang bisa melindungi mereka. Apalagi saudara-saudaraku, akhir-akhir ini dunia sedang diguncangkan dengan berbagai macam persoalan, ya, penyakit, persoalan-persoalan yang lain yang seringkali mengancam kehidupan kita secara manusia. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil setiap kita. Sehingga ketika kita sudah memiliki jaminan di dalam hidup, kita sudah mempersiapkan jaminan, rasa-rasanya ini kita sudah nyaman, begitu ya, sudah tenang, nggak ada pikiran-pikiran yang lain. Tetapi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita kehilangan tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita sudah mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita hanya terfokus kepada hal-hal yang demikian, kita kehilangan apa yang menjadi tujuan hidup kita, makna hidup kita, nilai kehidupan kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, bagaimana kita harus menghargai kehidupan kita seperti yang Tuhan Yesus lakukan, seperti yang Tuhan Yesus telah menghargai setiap kehidupan kita. Kita akan melihat saudara-saudaraku bagaimana Tuhan Yesus menghargai hidup kita atau hidup saudara-saudaraku di dalam Matius tadi, pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34, dan juga Matius pasal yang ke-10 ayat 29 sampai yang ke-33. Di sana dikatakan jelas, Yesus berkata, jangan pernah khawatir, ya. Jangan pernah khawatir. Ini pasti Tuhan Yesus punya maksud ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Pasti Tuhan Yesus punya tujuan ketika Tuhan Yesus mengatakan sebuah kata yang sangat bertentangan
dengan apa yang seringkali manusia itu alami. Ketika Tuhan Yesus ngomong jangan khawatir, tetapi kita melihat dunia yang seperti ini. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kita itu salah dalam menghargai hidup kita ketika kita mengkhawatirkan hal-hal yang ada di dalam dunia. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa jangan kamu khawatir akan makanan dan pakaian yang kamu pakai. Ya, tadi yang saya sudah baca ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan Yesus jelas mengetahui bahwa kehidupan manusia itu yang dipikirkan ialah hal-hal duniawi, hal-hal pokok yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus tahu akan hal ini. Pasti dia akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap kita. Saudara-saudaraku, siapa sih yang gak perlu pakaian? Siapa sih yang gak perlu makanan? Di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari kita memerlukan hal ini. Kita membutuhkan hal ini. Kalau orang gak makan pasti akan lemas, gak mampu, gak bisa melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan Yesus tahu akan hal ini, sehingga Tuhan Yesus ngomong jangan kamu sibukkan memikirkan hal-hal makanan dan pakaian. Kalau kita masih ragu, kalau kita masih khawatir akan hal-hal ini, akan hal dua pokok ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang percaya masih pantaskah kita itu ragu kepada Tuhan Yesus. Kalau kita masih berpikiran akan hal ini, masih pantaskah kita bisa dikatakan sebagai orang yang percaya? Karena masih memiliki keraguan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita masih memiliki keraguan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, ya, tentang kasih. Kalau kita itu mengasihi seseorang, kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita akan perhatikan mereka sedemikian rupa. Sampai kita pasti akan perhatikan gayanya dia berjalan, ya, warna yang dia sukai, cara dia ngomong, cara dia tersenyum, cara dia marah, cara dia berkata-kata, pasti kita akan perhatikan sedemikian rupa. Bahkan seringkali kita bisa menirukan apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan. Kita seringkali bisa menirukan cara jalannya, cara-cara bersisir rambut, cara ngomong, cara marah. Kita bisa menirukan mereka karena kita perhatikan mereka sedemikian rupa. Tetapi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ternyata ada satu sosok yang lebih mengasihi daripada setiap kita. Ketika kita mengasihi keluarga kita, ternyata ada Tuhan Yesus itu lebih mengasihi mereka daripada kita. Ketika kita mempersiapkan hal-hal untuk mereka, ternyata Tuhan Yesus itu lebih mempersiapkan sesuatu hal yang besar untuk mereka, lebih daripada kita. Apa yang bisa kita lihat dari ayat firman Tuhan ini, saudara-saudaraku? Kita bisa melihat bahwa di ayat firman Tuhan, rambut yang jatuh, ya, rambut yang jatuh pun terhitung jumlahnya. Saudara-saudaraku, pernah nggak menghitung rambut orang yang kita kasihi? Atau kita tahu jumlah rambut yang kita kasihi? Pasti kita nggak akan sampai segitunya, sampai memperhatikan, sampai menghitung rambut yang ada di orang yang kita kasihi. Tetapi firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan itu tahu berapa rambut yang jatuh ke tanah, dan gak mungkin akan bisa jatuh ke tanah tanpa seizinnya dari Tuhan. Kita baca saudara-saudaraku di Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 sampai yang ke-33. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jelas saudara-saudaraku dikasih Tuhan, burung pipit itu gak ada harganya. Burung pipit itu dijual 2 seduit. Ya. Burung pipit itu memang gak ada harganya. 2 ekor seduit itu harga yang sangat murah saudara-saudaraku. Burung pipit itu gak layak pada zaman perjanjian lama pada waktu itu. Burung pipit ini gak bisa untuk persembahan. Untuk persembahan pengakuan dosa atau persembahan ucapan syukur atau yang lainnya itu gak bisa. Yang bisa digunakan untuk persembahan ialah biasanya burung terkukur atau burung merpati. Itu yang paling rendah sekali. Tetapi tidak disebutkan burung pipit itu bisa digunakan untuk persembahan, karena yang tidak ada harganya itu tadi. Tetapi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kata John Arthur itu mengatakan bahwa harganya yang cuman sepeser, bahkan terkadang 4 peser itu bisa mendapatkan 5 ekor burung. 5 ekor burung. Tetapi terkadang orang tidak mau beli burung pipit ini. Jadi saudaraku, untuk apa burung pipit ini diperdagangkan kalau tidak ada orang yang mau membelinya? Pasti ada hal-hal yang lain yang tidak ada gunanya. Misalnya untuk mainan, untuk permainan anak-anak, untuk dimainkan mereka, untuk diapakan begitu. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ya, Matius dan Lukas itu mencatat bahwa Yesus memakai burung pipit ini itu untuk menunjukkan pemeliharaan Allah untuk orang-orang yang percaya. Tuhan seringkali atau di dalam Matius dan Lukas itu mencatat Tuhan Yesus itu seringkali menggunakan burung pipit ini untuk menunjukkan pemeliharaan Allah kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sedemikian rupa Tuhan itu menghargai setiap kehidupan kita, lebih dari siapapun, malahan lebih daripada diri kita sendiri. Kalau Tuhan tidak menghargai setiap kehidupan kita, kalau Tuhan tidak menghargai kita, tidak mungkin Tuhan itu datang ke dalam dunia. Tidak mungkin Tuhan datang ke dalam dunia dan mengorbankan dirinya supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa karena dosa-dosa mereka. Malahan mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal karena Tuhan datang ke dalam dunia. Jadi kalau Tuhan tidak menghargai kita, untuk apa Tuhan datang ke dalam dunia? Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita itu berharga di matanya Tuhan. Kita sangat berharga di matanya Tuhan. Malahan Tuhan tidak melihat dirinya sendiri. Dia lebih baik mati daripada melihat kita itu yang binasa. Tuhan lebih baik mati di atas kayu salib dipermalukan daripada melihat kita yang binasa lalu menderita. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, oleh sebab itu, ayo, inilah kesempatan kita untuk kita boleh mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Inilah kesempatan kita untuk kita boleh mempercayakan diri kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu menghargai setiap kita, menghargai hidup kita. Malahan seringkali kita yang gak menghargai kehidupan kita. Seringkali kita yang hidupnya tidak menghargai kehidupan kita secara pribadi. Dengan kita hidup asal-asalan, dengan kita menjalani hidup sesuka-suka kita, merusak badan kita, merusakkan kesehatan kita, dan macam-macam. Seringkali malah kita yang merusakkan hidup kita, merusakkan diri kita. Tetapi Tuhan itu mengasihi setiap kita lebih daripada apapun. Segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kalau Tuhan itu tidak izinkan, itu gak akan pernah terjadi.
Tetapi kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu pasti akan terjadi. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, marilah setiap kita, ayo kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada memimpin setiap kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, hiduplah dengan berani. Jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Jangan pernah khawatir, ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Mari kita persembahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai setiap kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang boleh kami sampaikan, apapun yang boleh kami dengarkan, biarlah menjadikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun banyak masalah, banyak cobaan, banyak tantangan, persoalan-persoalan hidup seringkali menghimpit setiap kami, tetapi kami percaya bahwa ada Engkau yang terus memberikan kami kekuatan, ada Engkau yang terus memberikan kami kemampuan untuk kami boleh menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menghargai hidup kami. Kiranya waktunya kami yang berjuang untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.